Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, selamat datang ya di channel kami. Seperti biasa, kali ini saya akan memberikan informasi tentang dunia asuransi kesehatan. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami bisa berkembang dan kami lebih semangat lagi memberikan informasi tentang dunia kesehatan dan seisinya ya. Oke, yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Semoga kalian hari ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Oke, langsung saja pembahasan kita kali ini, yaitu penting perbedaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Di era pandemi seperti saat ini, masyarakat mulai sadar akan pentingnya memiliki asuransi sebagai pelindung untuk keluarga. Saat ini ada beberapa produk asuransi yang menjadi primadona pilihan di Indonesia, yaitu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Masih bingung dengan produk asuransi tersebut? Mari kita simak beberapa jenis-jenis asuransi. Perbedaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan adalah: asuransi kesehatan dan asuransi jiwa adalah dua produk yang berbeda. Ternyata masih banyak masyarakat yang menganggap kedua produk asuransi ini adalah sama. Walau demikian, keduanya penting untuk memberikan proteksi diri dari berbagai risiko. Bagi yang bingung tentang asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, yaitu memiliki 4 poin penting yang membedakan keduanya. Yang pertama yaitu risiko yang ditanggung. Asuransi kesehatan adalah salah satu produk yang menawarkan jaminan biaya ketika Anda sebagai pemegang polis mengalami gangguan kesehatan seperti sakit atau kecelakaan. Pihak penerbit asuransi ini akan menanggung biaya rumah sakit seperti rawat inap, rawat jalan dan obat, biaya dokter bahkan operasi berdasarkan kebijakan yang tertera pada polis asuransi tersebut. Perbedaan dengan asuransi jiwa adalah penerbit asuransi akan menanggung kerugian finansial jika pemegang polis menderita cacat seumur hidup, kelumpuhan seumur hidup, dan bahkan meninggal dunia. Besarnya nilai pertanggungan finansial akan diberikan kepada ahli waris yang ditunjuk kepada perjanjian asuransi jiwa dan tergantung besarnya premi yang dibayarkan oleh pemegang asuransi. Yang kedua, berdasarkan manfaat dan tujuan. Perbedaan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa pada manfaat dan tujuannya. Manfaat dan tujuan asuransi kesehatan adalah: yang pertama, layanan rawat jalan meliputi konsultasi dokter maupun spesialis, resep obat, biaya dokter, tindakan pencegahan, biaya laboratorium, biaya obat-obatan, serta biaya lain-lainnya. Namun biasanya penerbit asuransi memberikan batas pemakaian dana tiap tahunnya pada pemegang polis. Layanan rawat inap meliputi biaya persalinan, biaya anestesi, ruang operasi, biaya rumah sakit, emergency service, dokter jaga, dan lain sebagainya. Perusahaan asuransi umum memiliki berbagai kebijakan dalam menentukan biaya sewa kamar, rawat inap perharinya, serta kelas kamar yang didapat nasabah. Kecelakaan dan atau penyakit kritis yang mengancam nyawa dan harus ditindak secepatnya. Berbeda dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa ditujukan untuk melindungi pemegang polis dari kejadian meninggal dunia, tabungan hari tua, cacat tetap, atau kehilangan pekerjaan karena cacat akibat kecelakaan kerja. Cacat tetap atau kehilangan pekerjaan karena cacat akibat kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Memiliki asuransi kesehatan berarti memiliki perlindungan kepada pemegang polis
Sedangkan memiliki asuransi jiwa berarti memberikan perlindungan kepada ahli waris, pemegang polis agar tetap memiliki sumber penghasilan. Yang ketiga, pembayaran polis. Polis asuransi jiwa akan dibayarkan kepada ahli waris ketika nasabah meninggal dunia atau cacat tetap, kehilangan pekerjaan karena cacat tetap. Jadi bisa dikatakan bahwa asuransi jiwa memberikan manfaat sebagai perlindungan finansial kepada ahli waris dari pemegang polis agar saat musibah terjadi tidak kehilangan sumber penghasilan. Sedangkan pada asuransi kesehatan yang mendapatkan manfaat adalah orang yang menjadi tertanggung sesuai dengan polis. Biayanya tergantung juga merupakan pemegang polis itu sendiri. Manfaat akan didapatkan ketika tertanggung harus menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit sebagai ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan oleh nasabah. Yang keempat yaitu adalah alur klaim polis. Pada asuransi kesehatan, untuk melakukan klaim polis diberikan dua pilihan cara klaim, yaitu dengan sistem reimbursement dan cashless. Kedua perbedaan secara pembayaran berikut. Ini alur pembayaran klaim asuransi kesehatan. Yang pertama ya sistem reimbursement. Peserta bebas memilih rumah sakit atau klinik mana saja. Peserta mendapatkan perawatan dokter. Perusahaan asuransi memproses klaim yang telah memenuhi syarat biaya dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen sampai di kantor asuransi. Peserta membayar biaya pengobatan dan meminta dokumen diperlukan ke rumah sakit. Peserta mengirim dokumen klaim dan keputusan asuransi paling lambat 30 hari sejak tanggal berakhir perawatan. Modal pembayaran asuransi kesehatan adalah kartu sehingga mewajibkan pemegang polis menggunakan kartu saat bertransaksi di rumah sakit. Layaknya seperti kartu debit, peserta cukup menggeserkan kartu di rumah sakit untuk membayar seluruh layanan yang diterima dan obat yang ditebusnya. Namun nilai pembayaran terbatas, karena itu jika biaya kurang dari plafon, pemegang kartu harus membayar sisanya secara cash ke rumah sakit. Sedangkan untuk klaim polis asuransi jiwa, untuk memajukan klaim polis, pemegang polis atau ahli waris mesti melaporkan kondisi tersebut ke pihak asuransi. Nah, itulah perbedaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Memproteksi Anda dan keluarga apabila ada keluhan kesehatan, konsultasi dengan dokter pada dokter terdekat. Apapun pilihan asuransi, pastikan Anda mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sudah punya asuransi kesehatan dari perusahaan tempat kerja ataupun dari pihak yang lain. Oke, itu tadi penjelasan kita kali ini tentang penting perbedaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di lain waktu di channel yang sama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.